Mboten saged bersih. Napa? Mboten saged disetel. Kuning. Saya itu setel apa aja nih sejauh ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rawdatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian, mohon keikhlasannya bacaan surat Al-Fatihah sekali kita tujukan kepada salah satu jamaah kita, Pak Mujiono, yang sekarang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada Pak Mujiono. Alhamdulillah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada malam hari ini masuk surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Harta rampasan perang diturunkan di Madinah. Ayatnya sebanyak 75. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, anil anfali, tentang harta rampasan perang. Kul, katakanlah, al-anfalu, harta rampasan perang itu lillahi, milik Allah, war rasuli, dan rasulnya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah data bainikum, pertemanan persahabatan di antara kamu sekalian. Wa atiiqullaha, dan taatlah kamu kepada Allah, aturan-aturan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, in kuntum, jika kamu sekalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian, peristiwa ini terjadi pada perang Badar, di mana Rasulullah itu pada waktu perang Badar itu membagi para sahabat menjadi 3 kelompok. Satu kelompok pasukan terdepan, yaitu pasukan khusus untuk membunuh musuh. Satu kelompok lagi menjaga markas ya, perkemahan lah, menjaga markas. Satu kelompok lagi para sahabat diamanai, diserai untuk selalu mengawal Rasul.
Jangan sampai ada orang kafir yang berusaha untuk membunuh Rasul. Memang targetnya orang kafir adalah membunuh Nabi Muhammad, gitu loh. Bahkan sampai hijrah ke Madinah, ya, makanya terus diincar. Ketika Nabi Muhammad pun hijrah ke Madinah, ya malah wong kafir Quraisy membentuk pasukan mau ke Madinah, kayak gitu. Nah, setelah peperangan terjadi, ternyata Allah memberikan kemenangan di pihak orang Islam. Di mana ya perang Badar ini perang yang sangat terkenal karena terjadinya di awal peperangan. Terus orang kafir berjumlah 1000, orang Islam berjumlah 300. Coba berarti 1 banding berapa itu? 1 banding 3 kan? Awalnya 313, kemudian di tengah perjalanan kembali 13 orang kelompok orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gak melu perang. Jadi Kanjeng Nabi berangkat 300 orang berhadapan dengan 1000 orang. Di situ secara akal pikiran kalah, kan begitu kan? Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau tidak memenangkan peperangan ini ya Allah, saya tidak tahu lagi di muka bumi ini masih ada yang menyembah engkau atau tidak. Itu doanya Rasulullah. Ya karena secara akal jelas kalah, gitu loh. Ini gak kekuatannya Allah, gak iso, kan begitu. Maka Rasulullah berdoa mohon kemenangan dan doanya ditambahi, ya Allah, jika engkau tidak memenangkan peperangan ini, saya tidak tahu lagi di muka bumi masih ada yang menyembah engkau atau tidak. Begitu. Ternyata doa Rasulullah dikabulkan. Kan begitu kan? Nah, setelah terjadi peperangan berkecamuk, qadarullah, orang Islam diberikan kemenangan. Di saat pasukan terdepan aktif untuk membunuh musuh dengan semangatnya, maka pasukan yang menjaga markas tadi itu berlomba-lomba untuk mengambil harta rampasan perang itu tadi. Karena orang kafir terpukul mundur, maka harta bendanya tertinggal di situ, maka dia aktif mengambil harta rampasan. Persiapannya luar biasa. Orang kafir Quraisy itu suge-suge. Coba Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, penguasa semua itu, ya, pembesar Quraisy itu. Ya, jadi hartanya banyak Pak, gitu. Diambil semuanya. Nah, setelah perang selesai, 3 kelompok ini berebut. Jarine kelompok sing jaga markas, tidak ada yang berhak mengambil harta rampasan itu kecuali kami ini. Sebab yang mengambil harta itu kami. Nah, gitu kan? Jarine sing pasukan depan gak bisa. Tidak ada yang berhak mengambil yang dapat harta rampasan kecuali kami, karena kami yang berhasil memukul mundur pasukan kafir. Wah, jari kelompok yang nomor 2 nggak bisa, kami juga lebih berhak karena kok malah mati. Cek. Oke, ini potensinya ini rada renggang ngoten. Sehingga nek suara kula rada tak hentak, iki kaget terus enggang. Ya, gitu kan. Nah, ini harus ada orang yang ahli. Sing renggang-renggang itu disoder. Ya. Kata orang yang mendampingi Rasul, tidak bisa. Kami yang lebih berhak karena kami ini yang berhasil untuk mengamankan Rasul dari musuh. Nah, gitu kan. Jadi 3 kelompok saling berebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ngeten iki pengaruh di dunia.
Padahal itu zaman Rasul. Seono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya ndok ngarepe, ndok kanan kirine. Lho iku ya sempat-sempate royokan harta kan begitu kan? Opo mana saiki kan begitu. Ya kita bisa berpikir kan, lho iku lho seono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya ndok kuno ya. Lha iku tiga kelompok ini berebut kok. Aku yang lebih berhak, aku yang ngambil. Gak bisa, aku yang lebih berhak. Aku yang berhasil memukul mundur pasukan itu. Gak bisa, saya yang lebih berhasil. Saya yang berhasil mengamankan Rasul. Padahal orang Rasulullah. Karena tiga kelompok itu berebut, maka surat ini, ayat ini diturunkan. Muhammad, para sahabatmu kan bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Kul, jawaban Muhammad, kan begitu kan? Al-anfalu lillahi wa rasul, bahwa harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Maksudnya bukan kok milik Allah dan Rasul, keputusannya itu loh. Keputusannya itu dari Allah dan Rasulullah. Apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah, diputuskan Rasulullah melalui perintah Allah, maka jangan sampai ada yang tidak menerima keputusan itu. Maka tiga kelompok saling berseteru Pak, bermusuhan, gak enakan lah, cara gampangannya saling mengaku. Maka di sini ada kalimat fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, ojo royoan, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ojo perkara harta rampasan menjadikan kamu menjadi renggang berteman. Ya apa Kanjeng Nabi hijrah pertama masuk kota Madinah itu merukunkan dua sahabat dari Ansor Muhajirin kan begitu kan? Terus kabilah yang ada di Madinah, kabilah asli suku Aus dan Khazraj juga dirukunkan Kanjeng Nabi. Dadakno masalah ini ganti dadi perpecahan. Kan begitu kan? Nah untuk apa Rasulullah bersusah payah merukunkan mereka? Janganlah masalah harta, masalah pembagian ini menjadikan kamu menjadi renggang. Wa aslihu dzata bainikum, maka perbaikilah hubungan pertemanan di antara kamu sekalian. Memang urusan harta ini rawan menjadi penyebab perpecahan. Rawan ya? Rawan di zaman Kanjeng Nabi loh Pak terjadi. Coba apa maneh saiki Pak? Perkara harta warisan iso gak wawu karo dulur ta. Nggih ta? Bener kan? Ya terjadi. Pengaruhnya donya ya segini iki, Pak. Dulur sok dadi musuh kan. Gara-gara pembagian warisan. Padahal isake wong tuwa wis dibagi kabeh. Iki wae dulurmu, iki wae kakakmu, iki wae mbayumu, wis kabeh ya lega ya. Nggih, Pak, pun rami. Berjalannya waktu, abahnya meninggal, ibunya meninggal, ya terus ono ae bisikan-bisikan, betul kok tanggane, betul kok pamane. Tak jane menurut pembagian awakmu ku kurang, awakmu disetani. Akhirnya tuh tambah ditambahi bojone. Nggih man, kula akan boten purun, terus ayo diterima, tambah nemen iki. Nah, akhirnya terus terjadi pertikaian. Kan begitu kan, ini pengaruhnya dunia. Ya coba Pak yang biasa ini zaman sahabat ini Rasul seono ya sampai terjadi tiga kelompok saling berebut perkara harta rampasan perang sampai hampir renggang pertemanan di antara mereka. Maka turunlah surat Al-Anfal ayat 1 yang mengatakan fattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan pertemanan di antara kamu sekalian, wa atiullaha wa rasul, apa yang sudah Allah putuskan dan Rasul putuskan taati. Jangan sampai ada yang tidak menerima dengan pembagian itu. Lalu dibagi Rasulullah sesuai dengan petunjuk dari Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang beriman yang sejati.
Itu. Berikutnya innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang mukmin yang betul-betul mukmin, betul-betul beriman, bukan sekedar pengakuan. Alladzina yaiku wong akeh idza dzukirallahu, nalikane disebut nama Allah, nalikane disebut nama Allah, wajilat menjadi gemetar kulubuhum, hati-hati mereka. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu, ayat-ayat mereka, zadathum, menjadi bertambahlah mereka imanan, keimanannya. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka yatawakkalun, mereka selalu bertawakal. Sing diarani wong mukmin sing sejati, bener-bener mukmin, yaiku wong nalikane disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya, gemetar hatinya itu maksudnya mereka itu segera untuk memenuhi panggilan Allah. Itu maksudnya gemetar hatinya itu kok ora hatinya terus berdetak dek 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 dek, tidak begitu maksudnya. Gemetar hatinya itu maksudnya dia itu segera menyambut panggilan Allah. Nah, gitu loh. Orang mukmin sejati, terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu di hatinya sudah masya Allah, adzannya langsung segera dirapikan pekerjaannya, segera memenuhi panggilan Allah. Nah, itu namanya wajilat qulubuhum. Mendengar nasihat keagamaan segera hatinya tuh, iya nek ngono ati, nek ngono awak dhewe iki salah menurut ayat itu mah. Nah, langsung begitu loh Pak. Jadi hatinya tuh langsung respon tanggap begitu. Nah, itu wong mukmin sejati. Nalikane asma Allah disebut, ayat-ayat Allah disebut, itu hatinya menjadi ternyuh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila diperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, hati keimanan mereka menjadi bertambah. Zadathum imanan, iman mereka menjadi bertambah. Tatkala ayat tentang hari kiamat dibacakan, mereka segera ya iya dino kiamat kok awak dhewe nek gak ibadah terus ya opo sapa sing nolong awak dhewe. Akhirnya ibadahnya menjadi bertambah. Ketika berbicara tentang ajal, bahwa ajal itu datangnya tiba-tiba, dia langsung respon, iya ajal itu datangnya tiba-tiba. Kalau kita setiap saat tidak siap, maka tidak bisa kita bisa husnul khotimah, terus memperbaiki keadaannya. Jadi setiap nasihat yang didengarnya itu segera dia itu menggunakan hatinya untuk merenung dan segera berbuat taat kepada Allah. Itu namanya wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadathum imanan, iman mereka menjadi bertambah. Orang kok terdengar azan terus kok isa adzan, padahal jelas lho mampu tambah ngono ya apa sih, terdengar adzan ya tambah ngono. Saeling kula dhisik wong tuwa ngajarno nek krungu adzan itu alhamdulillah begitu. Alhamdulillah saya menangi adzan. Alhamdulillah saya menangi asar. Kan gitu. Terdengar salat adzan maghrib, alhamdulillah saya menangi maghrib. Jadi seperti itu. Dulu saya kok diajarkan bahasanya begitu. Jadi begitu ya. Jadi mendengar panggilan Allah itu senang memenuhi panggilan itu. Ya jadi tentang misalnya diperdengarkan ayat tentang zakat, langsung segera dia koreksi dan segera mengeluarkan zakat itu. Terus diperdengarkan ayat Allah tentang sodakoh, segera dia sambut. Akhirnya dia menjadi orang yang gemar infak dan sodakoh. Ini namanya wajilat qulubuhum dan zadathum imanan. Hati mereka langsung merespon, iman mereka bertambah dan melakukan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Selalu pasrah. Setelah kita berusaha, berikhtiar dalam kehidupan ini, kita pasrah kepada Allah. Nah, itu kita pasrah kepada Allah.
Ya pasrah kepada Allah itu ya hanya kepada Allah bergantung, bukan kepada siapa-siapa. Ya, ya kadang-kadang kita ini sudah berikhtiar tapi tidak bertawakal kepada Allah. Contohnya misalnya dia buka usaha dagang, terus dia ndelek penglaris nang gone dukun. Nah ini berarti kan tidak tawakal pada Allah. Ikhtiare wis bener ikhtiar dapat gawe. Tapi terus ndelek penglaris nang gone dukun. Nah ini namanya enggak tawakal pada Allah. Tawakal kepada dukun. Gitu. Tawakal kepada dukun. Nah, ini ada cerita. Ya jamaah haji kemarin, tapi bukan kloter saya. Ini kloter lain. Saya diceritani jamaah kemarin yang ke rumah saya. Di kloter berapa itu 94 atau berapa itu ya? Ya. Itu ada jamaah haji. Ini pedagang juga. Pedagang ya. Dulu dodolan katanya. Pernah dodolan sego, dodolan soto gitu. Nah, terus ya tetap hasilnya akhirnya laris kan, sampai diparingi iso haji. Nah, ketika di sana dia diajak tawaf itu ya, diajak tawaf itu, terus dia itu bilang pembimbingnya begini, Ka'bah itu di sini. Loh, padahal Ka'bah itu karepe dikelilingi. Gak perlu Ka'bah. Loh, niku lho Pak Ka'bah, Pak. Kita kelilingi ini Ka'bah. Lah jenengan ndelok apa? Aku yo ora wong akeh. Mumet-mumet kok kene iki. Padha bare aku mumet ae. Tapi aku gak mau Ka'bah. Astagfirullah. Wis akhirnya mari tawaf sama pembimbingnya begini. Ya wis, dia karena bilangnya juga bisik-bisik. Ya akhirnya dia cari tempat terus, Pak, nuwun sewu, jenengan pernah melakukan apa? Coba jenengan eling-eling. Bu menawi ono perbuatan jenengan sing tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya dheweke ngomong, kula niki dodolan Pak, bakul sego. Terus kula niki riyen nate ndelok penglaris nang dukun. Ketemu kan saya. Pun sakniki sebutan saya nyalakan. Jenengan seteng mriki. Jenengan tobat, wis njaluk sepuro nang Allah. Jenengan akone niku salah. Jenengan sesali, jenengan getun, terus jenengan matur teng Allah njuk sepuro dosane, terus mari ngono jenengan ojo lakoni ngono. Pun jenengan tobat. Wis dituntun beristighfar. Mari ngono lagi dibukakan Ka'bah, ketok lok-lok ngarep. Dhewe nangis. Nah, jadi seperti ini artinya orang yang tidak tawakal pada Allah juga nanti akan ada balasan. Nah, untung dheweke haji berarti disudono langsung kan? Ada begitu loh. Ditunjukkan langsung atas perbuatannya itu seperti itu. Itu banyak Pak. Saya juga pernah mendengar dari kiai saya juga begitu. Ada orang diajak tawaf itu endi sik Ka'bah, gak ero ya. Mari ngene takoni ternyata dia itu merentenirkan uang, termasuk sing haji. Ya akhirnya dibimbing karo kiai itu untuk bertaubat, beristighfar, ya akhirnya dibukakan, dan setelah itu tidak boleh melakukan seperti itu. Nah ini makanya di sini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan kamu bertawakal. Wajib kula jenengan ikhtiar ya, dengan berbagai cara syariat kita lakukan, terus setelah itu pasrahkan kepada Allah. Ini sih benar. Itu.
Jadi itu orang mukmin yang sejati ya orang mukmin sing nerimo aturane Allah, aturane Rasulullah, dan dia selalu bertambah keimanannya ketika mendengar ayat Allah. Ketika mendengar ayat Allah yang berisikan tentang aturan-aturan hukum, baik yang terkait dengan hukum kehidupan di dunia maupun berita-berita tentang hari akhirat nanti. Alladzina, orang-orang mukmin yang terus begitu, orang-orang mukmin yang ketika mendengar panggilan Allah hatinya langsung respon, bergegas, dan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran disebut imannya semakin bertambah, terus dia memasrahkan segala hidupnya ini hanya kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, wong-wong sing iso ngono iku mesti wong-wong sing salate ajeg. Gitu Pak. Alladzina yaiku wong-wong yuqimuna kang padha ngedekno sapa wong as-sholata ing salat. Mereka yang selalu mendirikan salat. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang aktif berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi sholatnya istiqomah, infaknya juga istiqomah. Kalau dia itu infak itu berarti meyakini bahwa rezeki ini pemberian dari Allah, bukan karena hasil saya. Saya itu hanya ikhtiar saja, tapi yang ngasih rezeki adalah Allah. Karena dari Allah, saya kembalikan kepada Allah, saya akan berinfak di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah mereka al-mu'minuna haqqan. Yaiku lho wong mukmin sing bener-bener mukmin. Nah, gitu. Orang mukmin yang betul-betul mukmin ya, yaiku wong sing taat kepada aturannya Allah, taat kepada aturan Rasulullah, selalu bertambah keimanannya ketika mendengar ayat Allah, hukum Allah. Nah, orang yang sholatnya aktif, istiqomah, dan infak sedekahnya juga berjalan, itu orang mukmin haqqan, bener-bener mukmin temenan. Lahum, bagi mereka wong mukmin sing betul-betul mukmin, lahum, bagi mereka darajatun, derajat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ya, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, rezeki yang menyebabkan keberkahan dalam hidupnya. Itu rezeki yang menyebabkan kehidupannya itu menjadi semakin berkah dan semakin berkah. Jadi wong mukmin sesejati ya wong mukmin sing menerima aturan Allah dan Rasulullah, orang yang selalu menegakkan sholat, orang yang selalu gemar berinfak. Itulah yang akan mendapatkan derajat ya atau tingkatan di surga, dan mendapatkan ampunan, dan mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, rezeki yang mulia ini bisa berupa kesehatan, bisa berupa baiknya keluarga, bisa baiknya anak-anak, dan lain sebagainya. Itu. Kama akhrajaka, sebagaimana telah mengeluarkan kamu Muhammad, Rabbuka, Tuhanmu, mim baitika, dari rumahmu, maksudnya dari kota Madinah menuju medan peperangan, bil haqqi, dengan benar. Wa inna fariqon, dan sesungguhnya segolongan, sebagian, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, lakarihun, sungguh ada kelompok orang-orang mukmin yang enggan diajak keluar untuk berperang. Itu diajak keluar untuk berperang. Yujadilunaka, kelompok orang mukmin yang enggan diajak keluar berperang tadi, mereka akan membantahmu Muhammad fil haqqi, dalam kebenaran perintah Allah, ba'dama tabayyana,
sesudah apa yang sudah jelas bahwa Allah memerintahkan itu. Ka'annama yusakuna, seakan-akan mereka akan digiring ilal mauti, kepada kematian. Wahum, dan mereka yanduruna, mereka melihat. Jadi begini Pak, ketika peperangan itu terjadi, ada sekelompok umat orang mukmin itu yang semangat membantu Rasul, ada sekelompok orang mukmin itu yang enggan berperang. Artinya itu begitu mendengar bahwa pasukan Quraisy mau ke Madinah, nah ini kalau tidak dihadang kan berarti akan gerutu ke Madinah. Maka Rasulullah mengajak keluar dari kota Madinah beberapa kelompok mukmin. Ya, kelompok mukmin ada dua, ada yang semangat membantu, ada yang enggan. Maksudnya enggan itu karena kalau melihat kekuatan orang mukmin itu, gak mungkin iso ngalahno wong kafir. Pasukannya jumlahnya luwih akeh, terus persiapannya juga lebih hebat, lebih bagus. Nah gitu Pak. Ada orang mukmin yang menggerutu begitu, itu ada. Mereka, jadi bahasa kita ini ya awak dewe perang padha daftar mati. Gitu loh maksudnya. Yusakuna ilal maut. Padha barek digiring nang kematian awak dewe. Dan begitu. Ya, mereka tidak yakin akan apa itu janjinya Allah akan memberikan pertolongan. Itu. Wahum yandurun, mereka itu melihat. Ya, melihat pasukan orang kafir yang kekuatannya di atas kekuatan itu. Ya. Wa idh ya'idukumullah. Nah ini. Dan ingatlah ketika menjanjikan kepada kamu Allah, ihdat ta'ifataini, salah satu dari dua golongan, annaha, sesungguhnya golongan itu lakum, untuk kamu hadapi. Tawadduna, kalian menginginkan, anna ghairu dzatis syaukati, bahwa golongan yang tidak mempunyai kekuatan senjata, yaitu kafilah dagang, takunu, berada, lakum, bagi kamu sekalian. Wa yuridu, dan mengendaki Allah ayyuhiko, bahwa Allah akan membenarkan al-haqqo, sesuatu yang hak, maksudnya itu kebenaran janji Allah itu pasti akan terjadi. Bikalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, wa yaqta'a, dan Allah akan menghabisi dabirul kafirin, golongan atau kelompok orang-orang kafir. Liyuhiqqo, ya, karena Allah hendak karena Allah hendak membenarkan al-haqqo, kebenaran, yaitu Islam. Akan dibuktikan bahwa Islam itu yang benar. Wa yubtila, dan Allah membatalkan al-batila, kesyirikan. Walau kariha, walaupun tidak suka atau benci al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi begini, jadi perang Badar itu Pak, itu ada dua golongan. Makanya di sini ihdat ta'ifataini. Pertama, ada kamu akan menghadapi dua golongan. Satu golongan kafilah dagang dari negara Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang kedua, golongan orang kafir Quraisy dari Mekah yang akan membunuh kamu. Nah, Nabi Muhammad itu mengajak akan menghadapi dua golongan. Ya, jadi Nabi Muhammad itu mendengar kalau Abu Sufyan itu membawa barang dagangannya dari negara Syam. Itu.
Maka Nabi Muhammad mengajak mengajak para sahabat untuk menghadang, karena barang dagangannya itu juga nanti dijual, terus hasilnya itu untuk membiayai perang, kan begitu. Tetapi Abu Sufyan itu mengutus kurir mencari berita bagaimana Muhammad yang ada di Madinah. Ternyata diberitakan pada Abu Sufyan bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan menghadang kita yang membawa barang dagangan. Langsung Abu Sufyan itu mengirim kurir ke Mekah, memberitahukan kepada Abu Jahal, Abu Lahab supaya menyiapkan tentara untuk menghadang Nabi Muhammad dan melindungi kafilah dagang yang dibawa dari negara Syam. Nah, kan gitu. Makanya menghadapi dua golongan. Satu golongan kafilah yang membawa dagangan, yang kedua golongan kafir Quraisy yang menyerang. Nah, tapi Allah membuktikan, ya, walaupun kelompok orang Islam itu sebagian ada yang tidak suka, tapi Allah akan membuktikan. Di sini dua kali diulang. Allahu ayyuhiqul haqqa. Allah betul-betul akan membuktikan bahwa kebenaran itu pasti tetap menang. Kebenaran itu bikalimatihi wa yaqta adabirul kafirin, dan Allah akan menghancurkan, membinasakan kelompok orang-orang kafir. Diulang lagi begini, liyuhiqqul haqqa. Allah betul-betul akan membuktikan kebenaran janjinya, al-haqqa, bahwa Islam itu pasti menang, wa yubtila, dan membatalkan al-batilah, kesyirikan, walau karihal muslimun, walaupun orang-orang yang berbuat dosa, orang kafir itu telah benci terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada yang disarankan, ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, ini buktinya Allah memberikan pertolongan, Pak. Il tastaghitsuna. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Ini dari kata istaghotha yastaghithu istighothan. Maka istighosa itu ngambil dari kata ini. Artinya istighosa itu minta pertolongan. Itu kan? Dari kata istaghotha yastaghithu istighothan. Bahasa Al-Quran, iltastaghithuna, ingatlah ketika kalian minta pertolongan Rabbah, minta pertolongan kemenangan Rabbakum, kepada Tuhan kamu sekalian. Fastajabah, lalu Tuhan kamu mengabulkan, istijabah, mengijabahi doa-doa kalian, lakum, bagi kamu sekalian, anni, janjinya Allah ini, sesungguhnya aku Allah mumiddukum, akan memberikan pertolongan kepada kalian, wahai orang-orang mukmin. Pada waktu perang Badar itu tadi, pertolongan berupa apa? Bi alfin minal malaikati, dengan 1000 pasukan berupa malaikat. Ini ya, buktinya Allah memberikan pertolongan pada waktu perang Badar itu, ya ini murdifin, yang saling susul menyusul datangnya. Nah, sehingga mungkin dalam ayat berikutnya,
Orang kafir itu melihat pasukan Islam itu jumlahnya 2 kali lipat banyaknya tentara orang kafir. Padahal mek wong 300 iku. Gitu loh. Padahal mek wong 300 dengan doa-doa Rasul dan para sahabat minta kemenangan, Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat piro jumlahnya bi alfin dengan 1000 minal malaikati dari malaikat murdifin yang susul menyusul sehingga wong kafir kedua ternyata padahal itu malaikat. Nah, kan begitu Pak. Nah inilah sehingga perang Badar itu menang. Itu tadi doanya Rasul, ya Allah, jika engkau tidak memberikan kemenangan peperangan ini, saya tidak tahu lagi di muka bumi ini ada orang yang menyembah kamu atau tidak. Yang dituruti dengan kanjeng Nabi. Nah itu dengan kata-kata fastaghitsu istighotha, minta pertolongan. Inilah buktinya Allah itu memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin yang betul-betul imannya yang sungguh-sungguh beriman. Itu ya. Sabun, wonten tak mau Bapak? Kalau ada yang ditanyakan, enggak apa-apa, lambat enggak apa-apa, sholat bisa. Jamaah kita sendiri kok. Gitu ya. Jadi itulah Bapak-bapak jamaah peristiwa tentang perang Badar ini sungguh luar biasa. Jadi sungguh luar biasa dan Allah membuktikan bahwa kebenaran pasti akan menang. Asalkan yang membawa kebenaran ini betul-betul beriman tadi, gak setengah-setengah, gitu ya, gak jago, itu pasti diberikan pertolongan. Gitu. Semoga kita tetap istiqomah di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah dan selalu mohon pertolongan kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan pertolongan. Gitu ya. Kita sabun, wonten. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.